العالمين وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا وجعلنا بمذلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحل علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث وحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال ma'asyiral Allahu akbar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali baru azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu pun kalau bisa jangan diwasal. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu. Yang kedua, sebelum asyhadu an la ilaha illallah istirja untuk pribadi kita sendiri baca asyhadu an la ilaha asyhadu an baru kencang asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya istirja. Tukang azan begini enggak biasanya? Biasanya begitu enggak? Enggak. Kenapa? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Kenapa enggak mau ngaji? Kenapa malas? Kalau enggak ngaji kan dosa besar. Enggak sholat aja dosa, apalagi enggak ngaji, dosanya sangat besar. Ini contoh. Jadi itu yang namanya istirja. Jadi sebelum baca keras asyhadu alla ilaha illallah asyhadu an itu baca sendiri pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammad Rasulullah asyhadu baru keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sini. Ya. Ini an-numul, ujung istilahnya jari ditekan ke telinga. Tujuannya lijam isaut, untuk menghimpun suara. Jadi suara enggak pecah kalau telinga diapain? Bukan begini, tapi ini nih. Ya, an-numlah ini. Ujung jari diapain? Dipencet ke telinga supaya lijam isaut suara menyatu, jadi enggak pecah. Enggak percaya buktikan sendiri. Ya, itu kembali tadi setelah Allahu Akbar 4 kali di wakaf, jangan diwasal. Itu satu. Tadi ucapan auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, baca tasbih ya, kemudian astagfirullah 3 kali baru mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca sendiri asyhadu an la ilaha asyhadu an baru keras asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Tetap posisi wajah menghadap ke kiblat. Ketika hayya 'alas shalah sunnah kemana? Ke kanan, tapi badan jangan bergerak.
hayya 'alas shalah. Badan nggak boleh gerak, yang gerak cuman kepala. Awas. Hayya 'alal falah. Dan yang pertama hayya shalah itu kan taknya tak marbutoh, suara ha. Jangan sama. Hayya 'alas shalah, nanti hayya 'alal falah. Padahal kan beda. Iya kan? Kalau hayya 'alas shalah itu kan taknya tak marbutoh, jika diwakafkan jadi ha. Kali ini kan huruf ha. Iya kan? Hayya 'alal falah. Ini masih terdengar suaranya tukang azan, tapi masih menyamakan ha besar dengan ha kecil. Itu tolong ya, jangan. Baru. Dan as-salatu khairum minan naum. Jangan. Ingat, dalam hukum tajwid namanya madlin minimal 2 harkat, maksimal 6 harkat. Tapi kalau azan boleh 12 harkat. Kalau azan ya. Kalau baca Quran kan cukup 6 harkat, nggak boleh lebih. Tapi kalau azan boleh 14 harkat. Yang penting napas masih kuat. Nah, jangan as-salatu khairum minan naum. Kan lagi tren tuh. Jangan ikut tren, ikut ilmu. Ini orang sekarang kan kebanyakan ikut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa harkat? Lebih dari 10 kali ya? Iya. Itu kata mu'alim ular belang namanya. Kalau panjang. Iya kan? Itu contoh. Kalau Quran nggak boleh maksimal 6 harkat, tapi azan boleh. Ya. Ini contoh kalau suara masih ada. Nah, setelah itu as-salatu khairum minan naum. Bukan naum. Naum karena harfu lin. Naum, jangan naum. Nanti untuk sholat dia itu naon-naon. Itu kan. Nah, ini contoh. Ini tolong. Baru Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Itulah yang disebut sigot azan. Lihat dalam kitab Thaibul Ahkam karangan Syekh yang dari Cilegon namanya, lupa saya. Dia seorang sufi. Nah, ini kembali tadi. Jadi pintu langit dibuka oleh Allah, doa diperkenankan, bahkan wa idza kana waqtul iqamah, dan apabila tiba waktu qomat lam turadda da'watu, tidak diterima doanya. Ini tidak akan ditolak oleh Allah, masih tetap. Tapi cara qomatnya ingat, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan pakai waw. Jangan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Ini qomat. Nah, kemudian setelah qomat, di mana jamaah tentunya posisi masih duduk, setelah imam ke mihrab baru mengatakan sawu sufufakum baina taswiyatas sufuf, minta mami sholat, baru barisan diatur. Ya, barisan diatur, luruskan dan rapatkan. Gimana cara meluruskan dan rapatkan sholat? Ini tidak akan lurus kalau kita nggak pakai ilmu. Lalu contoh, ini tumit berada di sini nih. Semuanya di mana? Di sini. Jangan di sini. Kalau di sini nggak bakalan lurus, karena yang tinggi pasti ke belakang, yang pendek kemana? Ke depan. Tapi kalau tumit yang dijadikan sasaran, pasti itu lurus. Ya. Jadi tumit garisnya bukan jari di sini, tapi apa? Di sini. Saya yakin baru bisa lurus. Tapi kalau di sini yang tinggi ke belakang, yang pendek ke depan, jadi nggak bakalan lurus. Ya, karena perintah Nabi sawu sufufakum baina taswiyatas sufuf min tamami
sholat. Sempurnanya sholat itu karena rapat dan lurusnya barisan. Tapi rapatnya bukannya kaki direnggangkan, sama orang dirapatkan, tapi dirinya sendiri renggang. Minimal satu jari. Ini ya, satu jari, ini 4 jari. Satu jengkal tambah segini, kurang lebih 30 cm. Jangan begini. Dia sama orang lain rapat, dirinya apa? Renggang, iya kan? Makanya ukur 30 cm lah. Tapi nggak perlu pakai sentian. Jangan perkiraan aja. Kira-kira apa? 30 cm. Jangan renggang. Dia boleh rapat sama orang tapi dirinya sendiri renggang. Ini anak kambing bisa tidur di bawah nih. Allahu Akbar. Anak kambing masuk nggak nih? Masuk. Tolong minimal 30 cm jarak kaki kanan dan kaki kiri. Nah, baru di situ mengatur barisan, tumit berada di garis belakang. Nah, kemudian yang kedua, dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, du'a bainal adzan wal iqamah, tidak akan ditolak oleh Allah doa antara adzan dan qomat. Ini kadang-kala baru adzan langsung qomat, padahal di situ ada waktu mustajabah. Ya, jadi sallallahu akbar, la ilaha illallah. Jangan langsung Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan beri kesempatan untuk apa? Doa, karena doa bainal adzan wal iqamah ini mustajabun. Antara adzan dan qomat itu doa diijabah oleh Allah. Ini enggak buru-buru qomat ngapain? Ngapain coba? Hah? Lalu udah selesai mau kemana? Itu kan. Nah, ini kembali pada kita semua. Jadi jangan adzan langsung qomat. Lalu bagaimana kalau salat maghrib? Karena ada yang adzan langsung qomat, ada nggak? Karena beralasan nggak ada qobliyah maghrib. Bukan nggak ada. Cuman kita belum nemu. Kita belum sampai baca kitab tentang qobliyah maghrib ada. Nggak percaya? Saya telah membaca kitab Misbahul Zolam karangan Syekh Ki Haji Muhajirin Al-Bakasi, guru tuan guru kita, guru Ki Kamal Yusuf. Beliau mengarang sebuah kitab Sarah Bulughul Maram, judulnya Misbahul Zolam. Itu di situ ada keterangan. Ketika terjadi dualisme zaman Rasulullah, ada yang sholat qobliyah maghrib, ada yang tidak. Apa jawaban Nabi? Ya Rasulullah, bagaimana sahabat? Ada yang ngerjain, ada yang enggak. Nabi bilang, wa in syi'ta, kalau kamu mau kerjain, kalau enggak mau jangan. Ini enggak ngerjain, ngomelin orang, ngelarang orang, itu kan. Nah, ini kembali tadi, kita harus benar-benar bicara berdasarkan ilmu, berdasarkan sumber, bukan asal dibilang nggak ada, bukan nggak ada. Anda belum ketemu dengan kitab dan dalilnya. Itu ya. Ada lagi profesor, saudara-saudara, sholat tasbih adalah produk ulama. Wah, hebat nih profesor, hebat nggak? Hebat kata dia ya. Akhirnya saya punya teman, dia ngajar di salah satu kompleks, saya juga ngajar sama-sama ya, cuman dia mengatakan, teman saya ini dari Tanjung Priok, karena kebetulan saya ngajar Tanjung Priok sebulan sekali. Nah, ini dia bilang, Ustaz punya kitab nggak? Kenapa? Ini ada profesor yang mengatakan sholat tasbih produk ulama. Benar nggak sih? Emang kenapa? Kalau punya, yuk kita datang itu profesor. Bawa tuh kitabnya, suruh baca. Bisa nggak dia baca? Saya bilang, anak punya. Dalam kitab Targhib wa Tarhib jilid kedua halaman 200 sekian, di situ ada fadilah salat tasbih. Nah, ini kembali tuh ngomong asal betul bilang asal goblek aja. Ini kembali, bukan nggak ada, kita belum nemu, tapi udah dibilang nggak ada, padahal ada.
Ya, itu model-model kayak begitu tuh. Kita harus apa? Kita harus tahu, jangan terpengaruh orang yang malas ibadah. Gitu kan? Tapi kalau kita tahu insya Allah apa sih yang tidak ada yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, makanya kata muhadis baca tuh Riyadhus Shalihin kalau pengen tahu sunnah-sunnah Nabi, diungkap semua masalah sunnah Nabi. Kalau pengen tahu, itu contoh. Jadi azan qomat nih berikan kesempatan kepada jemaah untuk berdoa, jangan buru-buru qomat. Apalagi sekarang ada jam dinding, iya kan? Salat zuhur adzan qomat berapa menit? Ada yang 5 menit, ada yang 7 menit. Itu kan tergantung jadwal apa? Iya kan? Nah, itu kan biasa sekarang udah ada jadwalnya, enggak langsung. Itu tolong berikan kesempatan mereka untuk berdoa kepada Allah, jangan buru-buru qomat. Cara qomatnya tadi. Hadis yang terakhir. Telah bersabda Rasulullah SAW, man qala indal adzani wa marhaban bil qailin adla wa marhaban bisalawati wa ahla. Dibaca nih. Nah, kalau saya dulu dapat dari guru Cimukri Al-Bantani waktu ngaji tafsir Munir dengan beliau di Masjid Al-Istiqomah di sana di Gang Kalibaru Timur. Kalau azan ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah marhaban bihabibi qurrata ayun. Gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jangan ditanya dari mana. Udah deh kata guru kerjain aja deh. Habis tanya juga percuma. Ntar suruh nyari kitabnya nggak tahu lagi. Mendingan apa? Ikutin aja. Ulama saya yakin nggak ngajarin sesat kecuali ulama penjilat. Para penjilat baru menyesatkan. Ini tolong. Jadi itu ucapannya ini marhaban bil qailin adla wa marhaban bisalati wa ahla. Kalau kita baca itu apa sabda Rasulullah? Kataballahu ta'ala ala al-bahasanatil, Allah akan menulis 1000 kebaikan. Padahal cuman kalimat marhaban. Ya. Yul qailin adla wa marhaban bisalati wa ahla. Cuman 4 kata tapi pahalanya ditulis 1000 kebaikan. 1. Yang kedua, wa mahaan wa alfa sayyiatin, Allah akan menghapus 1000 keburukan, kejahatan, kejelekan yang kita telah perbuat di masa yang lalu. Dengan membaca kalimat ini Rasulullah memberikan motivasi, Allah menghapus dosanya 1000 macam dosa. Yang terakhir, warfa'lahu apa darajatin, Allah akan mengangkat 1000 derajat bagi mereka yang baca doa seperti ini apabila berkumandang suara adzan indal adzani. Cuman indal adzani kapan posisinya? Kalau ulama-ulama ketika wa anna Muhammad Rasulullah baca seperti ini. Bukan ketika adzan aja, enggak. Kalau adzan kan kata Imam Syafi'i, kalau apa yang dikatakan oleh muadzin kita sunnah jawab seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Kalau muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan baca Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, baca asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baca hamd hayya 'ala shalah, jawabnya Allah. Tapi Imam Hanafi tetap baca hayya 'ala shalah. Kemudian Imam Syafi'i la haula wala quwata. Kalau bisa dua-duanya dibaca. Kalau saya biasa hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata. Jadi 2 pendapat kita dapat. Ya. Hayya 'alal falah. Jawab la haula wala quwata. Imam Hanafi tetap ikutin hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Itu kan kita ambil kias dengan sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah subuh habis Fatihah baca kuliah rakaat pertama, rakaat kedua baca qul hu. Siapa yang membaca 2 surat sholat sunnah subuh, kuliah dan al-ikhlas, itu dia punya nilai lebih baik daripada dunia beserta isinya. Satu hadis ya.
Di hadis lain, man qara'a alam, siapa orang membaca dua alam, alam nasyrah dan alam taro, Allah akan menghindarkan bawazira, penyakit wasir. Wasir sama ambeien sama beda? Siapa bela? Ente belum punya, bah. Coba kalau dia punya, bisa beda. Kalau ambeien, kalau ngeden itu keluar dia punya poros besarnya, itu kan. Kalau wasir tumbuh daging di sisi-sisi ini, itu namanya wasir. Beda, berhubung ente nggak punya jadi nggak tahu. Iya kan, itu bedanya. Kenapa? Ya itu. Ya kalau wasir itu ada bintik-bintik benjolan di pinggir, nah itu wasir, iya kan. Kalau ambeien enggak, kalau ngeden keluar. Itu contoh bedanya wasir sama ambeien. Nah ini sabda Rasulullah bawaziro, artinya apa? Terhindar dari penyakit wasir kalau baca alam taro dan alam nasyrah dan alam taro. Nah mereka badan tarjih bidang muhaddis yang bukan orang NU, yang dibaca yang afdal adalah kuliah sama kulhu. Kalau orang NU enggak, dua-duanya alam nasyrah dan kuliah, nanti rakaat kedua alam taro dan kulhu. Dua hadis dipakai. Kalau mereka kan ada badan tarjih seperti Muhammadiyah, ini hadisnya sahih, ini mutawatir, ini hasan, ini dhaif. Itu dipilah oleh mereka. Kalau orang NU yang penting hadis, udah selesai. Nggak perlu dari sudut riwayat maupun matan dan lain sebagainya. Kalau kita terima bersih dari ulama, barang siapa baca alam nasyrah terhindar dari bawazir. Yang kedua kuliah lebih baik daripada dunia beserta isinya, dua-duanya dipakai. Alam nasyrah kuliah, alam taro kulhu. Boleh nggak? Boleh. Jadi kapan lagi membaca Quran? Itu lagi sholat kan. Nah sabda Rasulullah, siapa orang yang baca Quran sholat sambil berdiri, itu pahalanya 1 kebaikan dibalas 100 kebaikan. Kalau baca sambil diri, nah kan bukan lumayan lagi pahala sabrak-abrak. Alam nasrah berapa huruf? Pernah dihitung? Boro-boro huruf, ayatnya aja nggak tahu. Ini terakhir, jadi warqalau alfa darajatin, Allah akan angkat 1000 macam derajat. Derajat apa? Itu hanya Allah yang tahu. Cuma Nabi memberikan dorongan. Kalau baca kalimat marhaban bil qailin adna wa marhaban bi salawati wahla, itu seperti 3 macam kebaikan. Pertama ditulis oleh Allah 1000 kebaikan, yang kedua dihapus 1000 keburukan, diangkat 1000 derajat di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadirin bacaan dalam kitab kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali Senin yang akan datang, dan tuan guru kita sehat walafiat dan kembali di masjid ini. Ya, berdasarkan kesepakatan kita, kalau tuan guru nggak datang berarti minggu Senin akan datang tetap di sini. Tolong nih para pengurus, Senin akan datang kembali ke Al-Majid insyaallah. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita tutup dengan zikir taib. Falyatafadhal masykur.